Salam, selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, kita berkumpul di tempat ini. Saya yakin kita yang hadir di sini, kita yang berada di tempat ini, kita semua mempunyai kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan saja yang mempersatukan kita di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan hingga kami tiba di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami hadir di sini Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Urapi hati pikiran kami Tuhan, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu saja. Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bekerjalah Bapa, bekerjalah saat ini. Kami mohon Kau saja yang campur tangan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Kita mau sampaikan, kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Hosana bagi Tuhan Allah kita, karena Dia saja yang bekerja di dalam hidup kita.
Shalom saudaraku, saya percaya bahwa Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa setiap kita memiliki pergumulan yang luar biasa. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara apapun keadaan Anda. Asalkan Anda mau berserah dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Kami dari tim doa Gereja Betel Pembaharuan Muara Teweh terbeban untuk berdoa bagi saudara. Silakan telepon kami di layanan konseling yang ada di layar televisi Anda dan kami akan datang berdoa untuk saudara. Yesus, Engkau begitu besar bagi kami, Engkau begitu dahsyat buat kami. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, kami bangga menjadi murid-murid-Mu. Kami bangga menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran. Kami bangga menjadi orang-orang yang berjalan dalam ketetapan-ketetapan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar kepada Engkau. Engkau setia, Engkau setia, lebih daripada apa yang pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Engkau hari ini buat kami sekalian. Firman-Mu meneguhkan, Firman-Mu menguatkan, Firman-Mu membawa kami untuk tetap boleh memiliki iman yang radikal ketika kami melewati, menjalani apapun yang ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah urapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan taruh di dalam hidup hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Suara saya soalnya nggak perlu pakai eko, sudah ada ekonya. Amin saudara. Karena menggeleger. Saudara, kalau melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, saudara, engkau nggak akan habis pikir. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengerjakan 10.000 kali lipat dari apa yang pernah kita nggak pikirkan. Kadang-kala saudara, kita malah kelabakan ngikutin caranya Tuhan bekerja. Tetapi seperti apa yang menjadi tema kita tahun ini, bahwa percepatan Tuhan dikerjakan buat kita. Saya percaya bahwa bukan hanya gereja kita, tetapi kehidupan kita mengalami percepatan Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita berkata Tuhan itu mengerjakan yang terbaik buat hidupku. Amin. Hari-hari ini kita boleh berkata hari-hari ini Tuhan akan buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagiku. Amin. Kita boleh responi hal ini saudara. Karena jikalau kita tidak responi, kita hanya melihat, kita nggak mengalami. Nah hari ini saudara, saya ingin mengajak kita belajar satu firman Tuhan yang luar biasa sekali. Haleluya. Tema khotbah saya hari ini new beginning. Bisa ditampilkan di slide? Iya, haleluya. Apa new beginning saudara? Awal yang baru. Saudara, untuk kita terima sesuatu yang baru dari Tuhan, kita harus mulai start juga dari awal. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak mulai dari awal saudara, maka di tengah jalan, saya mau katakan, bisa saja kita mengalami stagnan. Kenapa? Karena masih ada masa lalu kita, kehidupan kita yang lama yang kita bawa, yang kita ikut sertakan dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru, new beginning dalam hidupmu, itu terhalang. Saudara, Tuhan tidak mau ya di dalam hidup kita mencampur baurkan rohani kepada hal-hal yang tidak rohani. Tuhan tidak mau kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita lalu kita mulai atur Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan ingin agar kita nurut dan taat saja. Biarkan Tuhan kerjakan semua yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau saudara ingin masuk sesuatu yang baru di dalam Tuhan, tanggalkan yang lama. Biarkan yang baru dari Tuhan
itu dirasukan, dimasukkan, ditetapkan dalam hidup. Tetapi biasanya saudara, kalau sesuatu yang baru masuk, tinggal ditetapkan dalam hidup kita, biasanya kita agak canggung, saudara. Benar gak saudara? Saudara pernah punya sepatu baru, handphone baru, baju baru, biasanya saudara kalau pertama pakai, gimana nggak ya? Cocok apa enggak? Gitu. Benar nggak saudara? Tetapi percayalah, kalau sesuatu yang baru dari Tuhan itu membuat hidupmu berbeda. Amin. Amin. Mari buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 30. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama, saya ayat yang ganjil dan seluruh jemaat Tuhan ayat yang genap sampai ayat yang ke-10. Mari saja pun kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Pulih setelah tobat, itu perikopnya ya. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara sesuai dengan segala yang dikatakan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Dia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan membuat baik keadaanmu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan meninggalkan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuh-musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau kembali kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Silakan duduk saudara. Kita percaya bahwa ketika Tuhan melawat hidup kita dan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita, tentu hidup kita menjadi berbeda. Amin. 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 Saudara, hari-hari ini gereja kita banyak mengerjakan hal-hal yang luar biasa sekali. Ya, bukan karena gembalanya yang hebat, saudara. Amin. Bukan karena jemaatnya yang hebat, tetapi karena Tuhan yang ada di gereja ini, yang ada di tengah kita hebat. Amin. Amin, saudara. Dan bukan hanya itu, saya mau katakan, saudara, akan ada banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita, asalkan kita mau percaya. Amin. Amin. Gak boleh ragu lagi, saudara. Kadang-kala ketika saya merenungkan kembali perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah gereja kita, saya
bisa ngomong sendiri gini sudah di kantor saya, Tuhan, kok bisa ya? Gitu. Kok bisa ya? Yang lumpuh berjalan, yang kanker stadium 3 hampir 4 bisa tertutup kembali saudara. Lukanya yang sudah hancur tertutup kembali. Kemarin saya wawancari dokternya, dok ini menurut medis bagaimana? Waduh Pak, pertama sekali datang dan sampai hari ini ketika Bapak pulang dari tempat ini, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat. Saya bingung Pak, awalnya baunya minta ampun Pak. Pertama sekali datang di sini. Tapi ketika timnya Bapak datang, 2 hari setelah itu, gak tahu kenapa sudah. Itu luka yang ada di bagian kansernya itu lambat laun tertutup. Sampai hanya tinggal 1 sudah. Itu ada di bawah kita. Dokter bilang kalau sudah penyakit seperti ini ya dokter yang ngomong, kalau sudah penyakit kanker ke stadium 3 lebih atau sampai mau 4, biasanya itu urat-uratnya atau apa namanya itu akan menjalar, saraf-sarafnya akan menjalar, mengakibatkan di bawah ketiaknya, di tangannya, bahkan di bagian tubuhnya ada pembengkakan terjadi. Tapi ini saya nggak lihat Pak, saya bingung, saya ingin tahu ini penyakit kok bisa seperti ini gitu. Berulang kali saya tanya, benar dokter? Iya Pak, justru saya kepingin tahu apa sih penyakit ibu ini. Apakah saya salah ngomong bahwa ini kanker atau tidak? Setahu saya kanker kalau sudah hancur begini Pak, itu udah ganas. Wow, saya bilang dalam hati saya, Tuhan kok kamu ini ngerjainnya sempurna banget gitu. Saya ingin tahu Pak, kalau boleh Pak, suruh ibu itu mulai jalan Pak. Jalan biar kecil-kecil, gak usah takut pendarahan Pak. Karena saya lihat penyakit ibu ini sudah mau pulih. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sudah mau pulih Pak. Saudara kalau lihat pertama, gimana rusaknya satu bagian tubuh ibu itu. Saudara nggak nyangka kalau itu bisa sembuh. Tapi kalau perkenanan Tuhan turun buat setiap kita, dengar baik-baik, perkenanan Tuhan turun dalam setiap hidup kita, apa yang tidak mungkin bagi kita, itu Tuhan kerjakan. Amin. Saudara, itu sebabnya saudara, Tuhan ingin kita percaya. Amin. Percaya itu enggak usah banyak tanya, ngalir saja, ngalir. Enggak usah tanya ini Tuhan mau kemana, ini Tuhan bisa sembuh apa enggak. Tuhan hanya mau pada kita taat, anakku, kerjakan, doain. Aku mau nyatakan kuasaku di tengah-tengah gereja ini. Saudara, ketika kita ketemu sama ibu ini, seolah-olah dia tidak orang sakit, saudara. Dia tertawa, dia tersenyum. Justru saudara, dokter bilang ini pertama sekali pasien penyakit kanker stadium sudah sangat tinggi. Kayak nggak sakit Pak, kalau ngobrol itu nggak bisa habisnya. Makan lahap katanya. Wow, haleluya. Roh Kudus ajar dia makan yang banyak. Amin. Supaya penyakitnya sembuh. Amin. Kalau kita taat menerimanya, mukjizat dinyatakan. Amin. Amin. Bukan pendeta yang hebat saudara, Tuhan Yesus kita yang hebat. Amin. Sekarang saya mau tanya saudara, masihkah kamu tidak percaya akan kuasa Tuhan? Percaya itu saudara, tidak usah mikir, pasrah. Amin saudara. Amin. Tidak usah mikir-mikir, percaya itu ya sudah taat. Biarkan Tuhan kerjakan, biar Tuhan melakukan. Meskipun dalam pikiran kita kadang-kadang
kayaknya nggak cocok, nggak pas. Tapi percayalah, saudara, kalau Tuhan buat sesuatu yang baru, rancangannya sempurna buat kita. Amin. Saudara, hari ini jangan pernah bimbang lagi. New beginning itu terjadi dalam hidup. Awal yang baru Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Kuncinya percaya dulu. Amin. Mari perhatikan firman Tuhan tadi, saudara. Apabila, ayat yang kedua, engkau mau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Perhatikan ayat ketiga, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Amin. Tuhan berkata, gak cukup bapaknya, gak cukup mamanya, tetapi anak-anaknya juga, keluarganya juga harus berbalik. Berbalik itu berarti memulai sesuatu yang baru. Amin. New beginning. Amin. Maka Tuhan Allah akan memulihkan keadaanmu. Keadaan itu bukan bicara sakit penyakit saja, saudara. Dan hanya itu, tapi keadaan ekonomimu, finansialmu, keadaan spiritmu, rohmu, kerohanianmu, semuanya. Nah, saudara, mari kita perhatikan, memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia mengambil engkau. Saudara, saya mau katakan, ketika engkau terima new beginning from God dari Tuhan, saudara, saya mau katakan, apa yang jauh menurutmu, apa yang tidak mungkin akan dikumpulkan. Ada amin, saudara? Amin. Apa yang selama ini kau impikan dalam hidupmu, apa yang kau harapkan dalam hidupmu, new beginning from God, itu akan membuat semuanya akan mendekat kepadamu. Amin. Amin. Beli, percaya, itu kuncinya. Kalau kau tidak percaya, tidak akan terjadi. Banyak hari ini kita menjadi orang Kristen yang apatis. Benar nggak? Ya saudara, yang penting saya sudah menjadi orang Kristen. Tapi bertumbuh dan tidak bertumbuhnya itu urusan nanti. Saya mau berkata hari ini kepada jemaat Tuhan, biar kita bisa hitung jari, tapi jangan pernah engkau ragukan kalau kualitas Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bisa berdampak buat kota ini. Amin. 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 Ayat yang kelima, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Dia akan berbuat baik dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ini firman buat gereja kita ini dahsyat. Berapa minggu Tuhan kasih firman, semuanya bicara tentang percepatan. Semua bicara tentang pemulihan. Semua bicara tentang bagaimana kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Saya ingin berkata, saudara, saudara nggak rugi datang ke gereja kalau saudara nggak terima percepatannya Tuhan. Saudara rugi datang ke gereja kalau saudara tidak mengalami percepatan itu. Kalau saudara hanya dengar teman saudara, nggak terima mujizat, di sana terima mujizat, sementara hidupmu nggak terima mujizat. Saya mau katakan, mujizat itu bukan hanya untuk satu orang, tapi buat semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Yuk kita baca satu. Amsal 3 ayat 1-8. Saya berdoa hari ini bisa disampaikan.
Amsal pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan, amin, dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulangmu. Ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya itu saudara, tidak neko-neko. Amin. 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 Percaya itu kita tidak pakai hikmat kita lagi, kita tidak pakai pikiran kita lagi, kita nggak pakai logika kita lagi. Amin. Saya pernah buat sebuah sebuah tulisan di Facebook yang saya sampaikan, saya share. Saudara, ketika Tuhan ingin melakukan mujizat dalam hidup kita, kita perlu iman yang tidak logika. Saya renungkan perkataan ini. Benar. Kalau kita pakai logika kita manusia, saudara, untuk ikut Tuhan, maka semuanya tidak akan pernah menjadi sebuah keyakinan dalam hidup. Tidak mungkin. Karena ikut Tuhan itu semuanya tidak logika. Saudara harus menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh, meskipun engkau tidak tahu apa yang akan kau terima dari penyerahan hidupmu. Engkau harus melayani Tuhan sungguh-sungguh, meski engkau belum tahu kapan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup. Tetapi orang yang punya iman yang tidak logika, dia nggak penting kapan janji itu dinyatakan. Dia nggak penting tahu kapan anugerah Tuhan, kapan dan apa yang saya terima ketika saya serahkan hidupku kepada Tuhan. Itu nggak penting. Yang penting hari ini aku percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupku, dan aku percaya Dia juga akan menyediakan yang terbaik buat hidup. Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita perhatikan slide kita. Kita berhenti dulu di ulangan tadi. Nah saudara, percaya, next, percaya Yesus mati buat kita, maka kita pun harus percaya dosa telah mati dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk masuk dalam new beginning from God, kita harus percaya kalau Yesus sudah tebus dosa kita. Amin. Kuasa tubuh dosa kita telah hilang kuasanya. Roma pasal 6 ayat 11. Saudara, jangan lagi engkau berpikir dan memikirkan tentang dosa dalam hidupmu. Jangan lagi hidupmu terkontaminasi dengan hal-hal yang duniawi. Jangan lagi engkau campur baurkan hal yang rohani dengan hal yang duniawi. Saya mau berkata, kalau engkau ingin mengalami new beginning from God, sesuatu yang baru dari Tuhan, engkau harus pasrah. Amin. Amin. Karena apa saudara? Tuhan paling tidak bisa masuk di dalam kehidupan seseorang kalau di dalamnya itu masih ada hidup yang lama, cara pandang yang lama, cara hidup yang lama. Saudara akan menunggu sangat lama agar mujizat terjadi dalam hidupmu kalau engkau masih mencampur baurkan hal yang duniawi dengan rohani. Mengapa Tuhan berkenan buat gereja kita sehingga Tuhan nyatakan banyak mujizat-mujizat terjadi? Kenapa? Karena kita belajar hidup dalam kualitasnya. Amin. Next, siapa yang mau terima?
janji Tuhan, mujizat. Pasrah, biarkan Tuhan atur new beginning dari dia, sesuatu yang baru dari dia. Itu nyatakan dalam hidup. Amin. Amin, saudara. Jangan keraskan hati. Gak usah mikir lah, saudara. Jujur, saudara. Tahun ini tahun Yob yang besar. Tuhan mau kerjakan semua yang besar. Tuhan mau buat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Gak usah mikir. Setiap hari saya berkata, Tuhan, aku mau duduk di kakimu. Aku mau minta setiap hikmat untuk dalam hidupku, supaya aku bisa menjadi berkat buat kota ini. Tidak lama setelah ini, saudara, saya mau katakan, kita akan menjadi partnernya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di kota ini. Amin. Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi Allah. Kita mau percaya bahwa Yesus sudah mati karena dosa kita, dan kita harus percaya dosa tidak ada lagi dalam hidup kita. Amin. Amin. Tidak boleh lagi kita sudah di dalam Tuhan lalu masih pikir, aduh, aku masih lemah Pak di sini. Yang satu ini susah Pak, aku lepasin. Susah. Mengalami dan bukan ditinggalkan sendirian. Yohanes 4 ayat 23 sampai 4. Mari kita lihat, saudara. New beginning itu, saudara, tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Sudah terjadi sekarang. Apa, saudara? Bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Akan tiba saatnya dan sudah terjadi sekarang. Bersyukur kita ada di tempat ini dan kita adalah orang-orang yang disebut dalam firman ini. Amin. Semua kita akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara akan sia-sia datang menyembah Tuhan, datang muji Tuhan, kalau saudara tidak percaya Yesus sudah mati terhadap dosamu dan engkau sudah mati terhadap dosa. Kebenaran itu akan membawa engkau mengerti hal ini, bahwa ternyata untuk menjadi orang-orang yang bisa masuk dalam sesuatu yang baru dari Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu apa? Roh itu bicara tentang sebuah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan di hari dalam hidup kita. Amin. Roh itu Allah sendiri. Roh Kudus itu pribadinya sendiri yang hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, saudara, ketika kita nyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membaca firman, pastikan engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jangan lagi saudara tinggal di dalam dosa. Percaya itu, kalau Yesus sudah mati dalam hidup, mati bagi dosa-dosa hidupmu, engkau juga percaya bahwa dosa sudah hilang kuasanya dari hidup. Amin. Ada amin. Sehingga engkau mencari orang-orang yang lebih dari pemenang. Tidak lagi hanya cukup pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Mari kita lanjutkan lagi. Apa dan bagaimana kita untuk mengalami new beginning from God, sesuatu yang baru dari Tuhan? Yang pertama sekali, saudara, kerelaan hati untuk pemulihan. Halo, pemulihan gambar diri. Kenapa gambar diri, saudara? Saya mau katakan, dosa itu merusak gambar diri kita. Yang sebenarnya gambar diri kita ini sama dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Tapi ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka gambar Allah itu rusak. Kalau engkau ingin masuk dalam sesuatu yang baru dari Tuhan, kalau engkau ingin masuk dalam percepatan Tuhan, mari katakan kiri kananmu, aku mau perbaiki gambar diri. Katakan kiri kananmu, saudara. Jangan bilang, saudara, gambar diriku, wajahku juga ya. Mau make up ya. Pulang dari sini Pak Pendeta kan ngomong, gambar diri termasuk wajah Pak. Minta duit Pak.
Aku mau ke salon. Terus kalau papanya gimana? Ma, minta duit ma, nggak bisa saudara. Ya, gambar diri kita harus diperbaiki. Nah saudara, saya akan berikan pengertian. Saya harapkan ini bisa singkat dan saudara mengerti. Gambar diri yang dipulihkan itu artinya gini saudara, sesuatu yang saat ini terjadi dalam hidup kita yang kita akhirnya tidak bisa maksimal untuk ikut Tuhan. Ada intimidasi iblis, ada kuasa iblis yang ingin terus merusak cara pandang kepada Allah. Nah ini saudara ada 4 poin. Yang pertama saudara, orang-orang yang belum dipulihkan gambar dirinya saudara, dia akan mengalami ini. Takut gagal, ya, maka berusaha mengejar sukses hidup dengan cara apapun, mengasihi diri sendiri, tidak berani melangkah untuk mengambil resiko, ragu-ragu bertindak dan sebagainya, takut tertolak, ketagihan hidup menyenangkan hati orang lain daripada memuji Tuhan, ingin dipuji, ingin diterima, takut kesepian, takut dikritik, rasa tidak aman, mudah tersinggung, takut dihukum. Lalu mereka merasa tertuduh setiap bertindak, mudah terintimidasi, takut berbuat sesuatu, memusuhi lingkungan komunitasnya, sulit masuk dalam hadirat Tuhan, terikat kebiasaan buruk, dosa, rasa malu karena dosa yang tidak mau dilepaskan, minder, putus asa, jaga image dalam komunitasnya agar dia dihargai orang lain. 4 ini saudara, saya rangkum jadi satu. Ini adalah ciri-ciri orang yang belum masuk dalam new beginning from God, sesuatu yang baru dari Tuhan. Gambar diri kita harus dirubah. Gambar diri kita harus dirubah. Amin. Apa yang Tuhan mau saudara? Apa yang Tuhan inginkan? Perhatikan, ada 4 poin. Memiliki kepribadian, tidak ketagihan akan kesuksesan hidup, karena dia tahu keberhasilan itu, kesuksesan itu datangnya dari Tuhan. Semuanya pasti datang. Amin. Semua yang terhalang dari hidupmu akan dikumpulkan dan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Orang-orang yang dipulihkan gambar dirinya, dia percaya Yeremia 29:11 terjadi dalam hidupnya. Masa depan yang indah diberikan kepadanya. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang masa depan yang cerah diberikan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa saudara? Tidak mencari perkenanan manusia. Saya bertobat dari hal ini saudara. Saya akui, berulang kali saya akui. Mencari perkenanan manusia. Bagaimana supaya orang senang sama dia, supaya orang suka sama dia, dia akan berbuat meskipun itu dia harus melukai hati Tuhan. Gambar diri kita harus dirubah yang seperti ini. Amin. 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 Kita harus lebih menghormati Tuhan. Kita harus lebih menghargai Tuhan daripada manusia. Amin. Selanjutnya saudara, tidak merasa tertuduh dalam setiap keputusan. Artinya apa? Percaya langkah hidupnya benar. Saudara, orang-orang yang masuk dalam kebenaran selalu diintimidasi dosa masa lalunya. Tadi malam kami diskusi yang bisa-bisa saudara sampai jam 11 malam kalau tidak salah. Saudara, seringkali ketika kita datang ke gereja lalu kita berjumpa dengan orang yang pernah hidup dengan masa lalu kita, akhirnya kita tertuduh dan kita tidak mau untuk bisa mengekspresikan bagaimana kita nyembah. Benar nggak saudara? Terjadi. Tapi hari ini saudara, Tuhan katakan, aku akan mengubah gambar dirimu. Engkau tidak akan terintimidasi lagi. Meski di dalam gereja ada satu teman yang sama, yang pernah sama-sama melakukan dosa, yang sama-sama pernah melakukan kejahatan, percayalah, engkau sudah hidup di jalan yang benar. Amin. Tuhan akan bela engkau. Yang selanjutnya, yang keempat saudara, tidak pura-pura. Nah ini saudara, tidak pura-pura. Tidak pura-pura dalam apa? Dalam segala perkataannya. Saudara, Tuhan mau kita jujur apa adanya. Amin. Amin. Saudara, saya paling gak bisa ngomong sebenarnya saudara. Seorang yang tidak fasih berbicara. Tapi gak tahu kan kenapa Tuhan taruh hidup saya untuk menjadi seorang gembala.
Selalu ketika saya berkata, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak bisa, Tuhan bicara tentang Musa. Musa itu siapa sih? Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa apa-apa. Yang tahu ya hanya dia memuliakan Tuhan. Musa itu nggak bisa apa-apa. Selama dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, yang banyak peran bicara itu siapa, saudara? Harun, kakaknya. Benar nggak, saudara? Setiap kali saya berdoa tentang ini, saudara, Tuhan katakan, bukan aku yang bicara, bukan kamu yang bicara, tetapi aku yang bicara dalam hidup. Yang penting kau. Hari-hari ini, saudara, saya melihat banyak sekali terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya. Saya ingin katakan bahwa Tuhan bekerja 10.000 kali lipat dari apa yang pernah saya duga. Dan saya rindu saudara juga mengalaminya hari ini. Jangan pernah terintimidasi lagi. Amin. Amin. Percaya ketika kau datang ke gereja, kau datang ke tempat ini, pulang dari tempat ini, aku sudah berjalan dalam kebenaran Tuhan. New beginning from God. Aku terima. Amin. Amin. Amin, saudara. Hidup yang baru sudah Tuhan sediakan buat. Hidup yang baru, kesetiaan yang baru, cara pandang yang baru, Tuhan sudah taruh dalam hidupku. Amin. Mari kita lanjutkan lagi slide. Kita baca dulu 1 Korintus 1:30-31. Satu orang bisa membacanya. Kita sudah dibenarkan. Amin, saudara. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Saudara tidak perlu terintimidasi lagi. Saudara tidak perlu takut lagi, karena ada hikmat Tuhan bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin kali ini, saudara. Amin. Karena itu seperti yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah yang bermegah dalam Tuhan. Saudara, ketika engkau mengerti bahwa hidupmu sudah dalam Tuhan, new beginning, sesuatu yang baru yang dari Tuhan sudah diberikan dalam hidupmu, jangan engkau bermegah dalam dirimu sendiri. Kalau engkau mampu melewati proses hidupmu, kalau engkau mampu melewati masalah-masalahmu, itu bukan kamu yang kerjakan, tetapi God in you, Tuhan yang ada di dalam engkau. Amin. Amin. Amin, saudara. Dia yang kerjakan buat engkau. Jangan pernah bermegah diri. Amin. Mari kita lanjutkan slide. Banyak yang akan bertanya apa yang harus kita lakukan. Pasti kita harus melakukan sesuatu. Amin. Jangan tanya apa yang mau saya lakukan ya setelah saya hidup berubah, setelah hidup saya mengalami pemulihan. Tetapi tanyakan pada dirimu, aku mau lakukan apa buat Tuhan. Amin. Amin. Jangan tanya apa yang aku mau lakukan, tapi apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara, sangat penting bagi kita untuk mengerti bagian kita. Saudara, seringkali banyak di antara kita ingin mengambil bagiannya Tuhan, mengambil bukan bagiannya dirinya sendiri. Artinya gini, saudara, saya mau katakan, apa yang kita tidak sanggup kerjakan, jangan kerjakan. Apa yang tidak sanggup engkau berbuat, jangan berbuat, karena semuanya itu bagiannya Tuhan. Engkau akan kecewa, engkau akan sakit hati, engkau akan kepahitan. Apa yang menjadi bagianmu, kerjakan hari ini. Amin. Itu maunya Tuhan. Kita percaya dan menerima apa yang telah disiapkan Yesus bagi kita, dan mengizinkan Dia untuk bekerja dalam hidup kita. Itu harus radikal. Radikal itu harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main lagi. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, saudara, aku mau hidup radikal di dalam Tuhan. Kita lanjutkan lagi, saudara. Slide yang berapa? Yang ketiga. Poin yang kedua, saudara. Bagaimana kita masuk dalam satu yang baru dari Tuhan, menjaga realita Tuhan dalam kekudusan yang tetap. Saudara, yang kedua ini penting. Ketika kita hidup di dalam karya penebusan Tuhan dan kita percaya bahwa dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita, jaga realita Tuhan itu. Realita itu bicara kenyataan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dalam apa? Dalam kekudusan. Saudara tidak bisa menjaga kehadiran Tuhan dalam hidupmu kalau hidupmu tidak kudus dan benar.
jaga realita Tuhan dalam hidupmu, dalam kekudusan. Jaga hidup agar kudus, agar Tuhan tidak pergi dari hidup. Amin. Mari kita lihat ayatnya saudara, 1 Korintus. Oh ya, tadi sudah ya, jadi baca ya. Ya, 1 Korintus. Nah, ini saudara, kita lihat selainnya tadi. Sudah ya, banyak yang akan bertanya. Sudah. Nah saudara, saya ingin kasih satu tulisan seorang penulis buku yang sangat luar biasa sekali saudara. Dalam Mazmur 73 ayat 13 sampai 14, Daud mengatasi keadaan dalam hidupnya dengan benar, yaitu tidak marah kepada Tuhan. Bandingkan dengan Asaf saat mengalami masalah dalam perjalanan hidupnya. Dia mengatakan semua yang tidak benar, semua yang sia-sia. Mari perhatikan saudara, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Asaf baru menyadari perjalanan hidupnya yang benar, bukan dengan kemarahan dan iri hati setelah ia bersekutu di dalam Tuhan. Tetapi kalau Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sikap ini menunjukkan bagaimana seorang bisa mengalami pemulihan dan bagi sebagai anak-anak Allah. Yaitu saudara, yang pertama, minta dengan tulus. Kita mau mengoreksi hidup kita, menganalisa hidup kita, apakah hidup kita sudah benar. Yang kedua saudara, menyadari, sadar kalau hidup kita sudah banyak jauh dari Tuhan. Orang yang mau dipulihkan orang-orang yang sadar. Amin. Kalau dia itu butuh pertolongan Tuhan. Orang-orang yang tidak sadar kalau dia butuh pertolongan Tuhan, Tuhan tidak akan tolong hidupnya. Tetapi orang yang sadar butuh pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan tolong hidupnya. Apa yang selanjutnya saudara? Yang selanjutnya saudara dikatakan di sini bahwa setiap orang yang sadar akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, baiklah dia harus tetap kudus hidupnya. Amin. Amin. Tetap kudus hidupnya. Jangan main-main lagi. Yang terakhir saudara, poin yang terakhir, melangkah bukan menunggu. Ini saya suka saudara. Poin yang ketiga ini, melangkah bukan menunggu. Saudara, ketika engkau sudah dipulihkan, gambar hidupmu sudah dibenarkan, jangan menunggu, tapi harus melangkah. Amin. Jangan tunggu di sekitarmu bergerak baru kamu bergerak. Apa yang kau punya, apa yang kau miliki, apa yang bisa kau persembahkan buat Tuhan kerjakan. Hari-hari ini saya melihat di gereja kita, semua orang sudah berlomba-lomba untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukan untuk dibalas, tapi untuk Tuhan. Semua mengambil bagian, dari anak kecil sampai orang tua, saudara. Mereka tetap berkata, aku mau beri yang terbaik buat Tuhan. Tadi malam sudah capek latihan, saudara, masih bela-belain. Namanya saya syuting, mereka harus ngisi vokal saudara di belakang. Ketika saya duduk di sini, saya berkata, Tuhan, hati hamba yang seperti ini yang tidak pernah Engkau tahan melihatnya. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mari kita melangkah, jangan menunggu. Mari kita sama-sama berkata, Tuhan, hanya ini yang aku punya, tapi aku mau bermanfaat bagi kerajaan Allah. Amin. Jangan katakan hari-hari ini, ketika kau sudah terima firman itu, Tuhan, aku udah punya apa-apa, aku udah punya talenta, aku udah punya karunia. Tetapi mulai katakan, new beginning from God, membuat aku menjadi berbeda. Apa yang tidak bisa aku kerjakan akan bisa aku kerjakan. Apa yang tidak mampu aku buat akan mampu perbuat. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Dan saudara, jangan pernah takut gagal. Mari melangkah dan jangan menunggu. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Karena Tuhan menopang tangan kita, menopang kaki kita, menopang hidup kita, untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Semua orang sukses ini bisa lakukan semua apa yang mereka tidak bisa lakukan karena mereka tidak pernah berhenti mencoba. Tidak pernah berhenti sampai di sini, tetapi terus mencoba. Karena dia percaya hidupku yang
diciptakan Tuhan mampu mengerjakan hal-hal yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihi Kau Tuhan, sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara, dalam Ulangan tadi ayat yang 8 dan 9, ini sesuatu yang penting yang ini saya sampaikan buat kita. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dalam hidupmu, melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, amin. Dalam buah kandunganmu, katakan amin. Dalam hasil ternakmu, katakan amin. Dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan berkira kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia berkira karena nenek moyangmu dahulu. Saudara, percayalah kalau hari ini yang mau ada di tempat ini, maka hidupmu menerima sesuatu yang baru. New beginning from God hadir dalam hidupmu. Sesuatu yang baru hadir dalam hidupmu. Jangan pernah keraskan hati. Aku akan melimpah di dalam berkat. Aku akan melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Oh, katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Mari saudara-saudaraku, kita menerima berkat Tuhan dan menerima mujizat yang daripadanya. Kami tunggu kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.